Oke, Jatiluwih ini tema ini sudah saya bawa dari hampir 3 tahun yang lalu. Oh oke. Hampir 3 tahun yang lalu tema. Jadi awalnya itu adalah isu lingkungan terhadap air sebenarnya. Oke. Air dan pada saat itu World Forum Water itu kan ada di Bali waktu itu ya. Iya. Itu benar-benar isu yang benar-benar serius itu dianggap kan gitu kan. Dan saya sebelumnya sudah memikirkan ini air ini memang sangat krusial dalam kehidupan keseharian terutama di Bali. Terutama orang luar Bali itu melihat cenderungan seni rupa di Bali itu kan selalu di kepalanya itu otomatis muncul persoalan tradisi itu. Iya. Kadang-kadang dicari-cari loh, ini Balimu di mana ini? Unsur Balinya di mana? Kadang-kadang itu ditanyain. Umumnya ya. Iya, itu ditanyain gitu. Padahal tidak semua pelukis ingin menyampaikan kebaliannya. Oke. Gitu kan. Tapi penikmat atau pemirsa itu seringkali tanya loh itu. Lukisan tuh jangan tidak stuck gitu, harus bergerak gitu misalnya. Kan itu zaman-zaman dulu harus karakter lukisan seperti itu kan. Kemudian bagaimana akhirnya ada abstrak yang secara visual kelihatan flat. Nah saya tuh menggabungkan itu sebenarnya. Ekspresi keindahan dalam lukisan itu menjadi lebih saya bilang lebih kompleks. Kompleks karena ada muatan-muatan kritis. Walaupun Putu tadi bilang dia tidak bermaksud mengkritik gitu, tapi itu tidak bisa dihindari karena dia masuk dalam kesana dan di sana banyak persoalan. Oke, balik lagi di Inside Sika. Salah yang ngadepin sana ya. Sorry. Balik lagi nih ke Inside Sika. Kita habis lebaran ya. Mohon maaf lahir batin buat pemirsa. Ini di akhir bulan Maret. Perang Iran lawan Israel dan Amerika masih berlanjut. Tapi ditunda katanya 10 hari lagi sama Donald Trump. Amin. Jadi perang dunia ketiga. Tapi bensin nih masalah. Di Jakarta aja udah disuruh kerja dari rumah. Di Bali gimana ya? Katanya anakmu katanya disuruh libur ya? Diperpanjang katanya liburnya. Gara-gara bensin. Aduh, ya itulah masalah-masalah internasional. Di Indonesia, ya lebaran kita kemarin, menterinya ada yang ditangkap tapi. Aduh, terus ya ini. Di Bali kita masih dengan seni rupa. Sekarang ada Beli Putu dengan Mas Arif. Kita mau bahas pameran tunggalnya Beli Putu, Jatiluwih A Beauty Interrupted. Ini juga nggak jauh ya, maksudnya dengan masalah atau isu-isu ekonomi dan keseharian kita. Ini pameran lanjutan ya Beli ya? Pameran lanjutan. Diundang sama spesial teman namanya Aji. Oh atas undangan dari Pak Aji. Aji itu artinya bapak juga kan ya? Bapak. Saya bingung sebenarnya. Kalau itu dia. Kalau bilang Pak Aji jadi bapak-bapak. Orang Bali itu Aji itu bapak-bapak. sama bapak tuh. Dibilang Pak Aji gitu. Aji dan Beli Putu ini juga lulusan ISI ya, ISI Jogja, sahabat sesanggar dari SDI. Cuman Beli Putu dulu di Kria ya. Kria saya. Tapi gara-gara nongkrong sama anak SDI beralih jadi seniman. Tadi Mas Arif sempat nanya, kenapa nggak dilanjut, nggak dipakai? Pengetahuannya itu juga untuk berkarya di medium lain. Gitu. Cuma itu nanti bisa kita bahas lah ya. Sekarang kita ngobrolin dulu nih yang pameran tunggalnya.
Mungkin sebelum kita ke situ, Liputu mungkin bisa kenalkan diri dulu. Okay. Halo semuanya, apa nama podcastnya ini? Inside Sika. Inside Sika, wah keren banget ini. Saya sangat senang ya, maksudnya bisa di sini di pameran saya di Sika. Kemudian dalam podcast ini juga saya sangat berharap bisa ada gitu loh. Kemarin beli hajinya sama Mbak Dita, gimana ya kira-kira dalam untuk menyampaikan promosi dan sebagainya. Dan Mbak Dita, nih kebetulan kita ada podcast nih gitu. Siapa mau podcastnya aja nih. ini sesuatu yang yang menarik buat saya itu. Kemarin kan biasa interview, kemudian publish dengan sosial media dan sebagainya. Oke, ya. Nah ini pertama kali saya podcast gitu ya. Jadi menarik. Dulu pernah ya awal-awal ya Pak Arif ya. Iya. Tapi lebih ke internal kita. Jadi galeri punya pemilik galeri, Pak Arif, saya. Saya diskusi gitu. Diskusi tentang pameran pada saat itu, tapi lebih ke fokus ke pameran itu aja kan itu. Nah kalau podcast mungkin kita bisa berbicara apa saja tentang situasi terkini, apalagi pembukaan pamerannya perang. ya. Dulu pembukaannya udah ada perang. Kan gitu. Jadi dalam pameran ini di Sika Galeri ini lanjutan dari pameran saya yang 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu Januari di Deus Galeri. Jadi ini jadi pameran lanjutan. Temanya pun masih sama. Masih sama. Jati Luwih, Beauty of Interrupted. Ini tema saya sudah bawa kemana-mana sebenarnya. Jati Luwih ini tema ini sudah saya bawa dari hampir 3 tahun yang lalu. Hampir 3 tahun yang lalu teman. Jadi awalnya itu adalah isu lingkungan terhadap air sebenarnya. Air dan pada saat itu World Forum Water itu kan ada di Bali waktu itu ya. Itu benar-benar isu yang benar-benar serius itu dianggap kan gitu kan. Dan saya sebelumnya sudah memikirkan ini air ini memang sangat krusial dalam kehidupan keseharian terutama di Bali. Kemudian mulai berdiskusi dengan teman-teman, para pihak galeri juga. Kemudian juga ada Pak Arif juga. Kemudian ada teman saya Igu Bladu. Mungkin kita kembangkan sedikit wujudnya apa nih kalau di Bali. Wujudnya di Bali itu kalau air itu lebih ke sistemnya, sistem irigasinya. Yang namanya subak. Itu ya? Subak. Nah dari situ kita, kalau begitu ini menarik buat kita angkat. Ada subak, sistem irigasi, tempatnya di mana nih? Kan gitu kan, tempatnya di mana. Nah tempatnya yang paling saya mengenal baik, karena mengenal baik itu artinya saya sering melewati tempat itu dan cukup paham bagaimana tempat itu. Mungkin karena saya sedikit bercerita itu Jati Luwih itu dari saya umur mungkin 5 tahun tuh ya. Jadi sudah melewati itu tiap tahun. Jadi ada pura kawitan. Saya di situ. Jadi setiap tahun kita ngelewatin areal itu. Dan itu area itu enggak berubah-berubah menurut saya ya. Itu emang kampungnya Beli gitu di situ. Ada pura. Ada pura kawitan namanya. Keluarga gitu. Jadi setiap tahun kita ke situ. Dan itu dari saya kecil sampai sekarang pun masih membuat kesan yang baik gitu menurut saya. Akhirnya ya sudah kita coba kembangkan isu ini. Air, ada irigasi, kemudian tempatnya adalah Jati Luwih. Kemudian kita membuat riset kecil-kecilan waktu itu. Riset artinya bertemu dengan para petani, subak, kemudian pengurus sana juga di TW kan gitu ya. Dan kebetulan Pak Arif juga menemani saya waktu itu di awal. Dari 3 tahun lalu berarti. Iya. 3 tahun lalu. Pekaseh,
DTW, kemudian ada para petani juga, kemudian stakeholder yang sana yang mendukung daerah itu. Nah, singkat cerita, buatlah pameran pertama itu tentang Jatiluwih. Oke. Yang kita pamerkan di Jakarta waktu itu. Dengan tema air. Tema air, awalnya. sabda air. Itu sama Mas Arief Saya juga? juga, Oke. Sabda air. Ya, Gitu. ya. Jadi air memberikan kehidupan buat kita dalam bentuk sabda. Gitu. Dan tempatnya mana nih kalau gitu irigasi itu? Ya tempatnya Jatiluwih. Ya. Tapi tidak spesifik kita mengatakan itu Jatiluwih, tapi lebih ke airnya. Ke air, sabdanya. oke, baik. Itu pameran pertama kali tentang Jatiluwih, gitu, Jatiluwih. jadi irigasinya. Kemudian kita berlanjut beberapa pameran tentang subak, kemudian air, kemudian kita juga bawa ke, nah mulai beberapa pameran setelah Jakarta itu mulai kita mengangkat Jatiluwih dengan capture yang saya lihat itu langsung. Oke. Artinya di situ saya tidak mengkritik, tidak membuat sesuatu judgement apa-apa, tapi saya mengcapture aja. Mengamat gitu ya? Mengamat gitu. Ya. Jadi kejadian misalnya para petani ini seperti apa, stakeholder di situ seperti apa, kemudian emblem UNESCO-nya seperti apa. Ternyata sangat complicated. sangat complicated. Nah, disitulah saya ya mencoba. Ya seperti bilang tuh, saya capture, kemudian saya tuangkan dalam karya saya dengan kondisi yang sekarang ini. Misalnya bagaimana petani yang tanda kutip kalau dia bertani dan itu harus temurun-temurun, maksudnya misalnya dari kakeknya, kemudian dari anaknya, kemudian dilanjutkan dengan cucu dan sebagainya, itu kan turun-temurun dan itu harus gitu loh. Dianggap kalau orang Bali itu menganggap itu sudah melakukan swadharma yang tanpa pamrih lah, dan itu turun-temurun. Tapi kenyataannya kan petani di situ ya memang tidak bisa mengandalkan dari hasil pertanian aja. Betul. Contoh misalnya hasil petani di situ ada dua karakter padi di situ, padi beras merah yang sangat unggul di situ, ya sangat terkenal. Kemudian padi kualitas unggul. Nah kalau di padi merah itu bisa tumbuh antara 6 bulanan gitu lah. 6 bulanan dan itu cukup lama karena dia, nah itu menarik juga, Jatiluwih itu tetap mempertahankan sistem organik di sana, pupuk organik, sistem penanaman organik apa dan sebagainya, sehingga mereka cukup lama untuk menanam dan itu kualitasnya memang benar bagus gitu. Sebagai ilustrasi misalnya dalam 6 bulan itu 1 hektar pertanian menghasilkan sekitar 47 jutaan per 6 bulan kotor. Kalau bersihnya, kalau saya berdiskusi dengan Pak Aseh, mungkin setengahnya bersihnya. Jadi setengahnya mungkin 23 sekian itu ya. Untuk 1 hektar. Untuk 6 bulan. Rata-rata petani situ tuh memiliki lahan antara 30 haraan. 30 sampai 50 hara lah gitu. Jadi kan setengah dari itu sudah. Saya pernah hitung mungkin kalau rata-rata 30 hara untuk petani selama 6 bulan tuh hasilnya 1,3 atau cuma 1,7 juta per bulan. Sangat ironis kan sebenarnya. Dan mereka menjadi objek di situ. Betul. Objek itu industri pariwisata sangat kencang. Kemudian pihak-pihak pembangunan yang tidak terkendali situ. Padahal di sekelilingnya itu ya. Padahal UNESCO tuh mengharapkan Jatiluwih itu tuh clear gitu. Jadi apa yang kamu mau sampaikan, Jatiluwih itu seperti apa? Sistem irigasi, persawahan, terasering dan sebagainya. Ya udah itu aja. Untuk hal-hal yang lainnya tolong dipertimbangkan, maksudnya entah itu radius atau apa sebagainya. Ternyata kan tidak. Sebenarnya. Tapi emang nggak ada batasan secara yang sudah dipatok gitu ya, secara hukum dari entah Pemda atau Pemprov bahwa
zona hijau adalah sekian gitu kan. Lalu di luar itu bisa dibangun entah apa gitu, apa gimana? Kalau pengetahuan saya atas diskusi kami itu bangunan semua enggak ada izinnya. Oke. Berarti sebenarnya tidak boleh kan? Boleh. ya, semua tidak ada izin. Ya. Tapi kan itulah yang jadi masalah utama dengan penduduk setempat ya. Kalau ketika kita kaitkan dengan masalah ya ekonomi dalam artian kelangsungan hidup ya, yang sangat ya buat kita semua dasar gitu kan. Betul. Bagaimana mereka tidak hanya menjadi objek, gitu kan, kayak kita datang ke apa istilahnya, jadinya seperti mereka terkurung dalam kebun binatang atau taman safari gitu kayaknya kan, yang dibilang tambah memang secara tadi baktinya kan turun menurun gitu kan, dan ditambah lagi peraturan ya zona hijau itu sendiri yang memang kalau dilihat dari pemerintah mungkin bagus buat lingkungan dan juga ekonomi sebagai ya itu tadi ya objek wisata gitu. Tapi ya saya nggak tahu nih apakah dari pemerintah apa pernah ngobrol atau gimana kan, sebenarnya gimana sih ketika ngelihat tadi ya hasil gitu kan. Nah kemudian karena kebutuhan yang tanda kutip kurang. Maka mereka membuatlah pondok-pondok kecil. Jadi dulu itu kan. Pondok kecil, mereka jual aqua, snack, kacang-kacangan. Saya pikir itu lebih menguntungkan. Sama sih kayak di kampung saya ya. Saya Cianjur. Ya dulu kan kalau Cianjur istilahnya antara Bogor terkenal dengan daerah puncak gitu kan. Nah, memang ketika kalau kita lewat situ ya pinggirannya dari tahun ke tahun makin banyak warung gitu kan. Ya mungkin ya penduduk setempat kan gitu kan, terlepas ada villa dan macam-macamnya, itu kan kebun teh gitu ya di sana. Tapi ya nggak tahu solusi dari pemerintah gimana ya. Nah kalau dari Mas Arief gimana nih, maksudnya waktu itu ini kan menarik ya ketika kita ngomongin seni ya, dia tidak hanya sebagai medium atau wadah dalam ekspresi atau mencurahkan estetika dan artistik, tapi di sana ada suatu cerminan gitu kan, karena ya dalam melihat ketika kita ngelihat suatu karya atau lukisan, baik lukisan atau patung dan lainnya, ada suatu pendalaman gitu kan, salah satunya adalah penyampaian kondisi sosial gitu kan yang dibawa sama Biputu ini gitu kan. Nah Mas Arief sendiri ini ngelihat waktu itu diajak awalnya gimana Mas? Iya. Maksudnya wah ini menarik atau apa gitu, ada tanggapan awal? Iya. Saya perkenalkan dulu kan enggak ya? Oh iya lupa, maaf ya. Silakan Mas. Jangan-jangan ada yang enggak kenal. Iya, Mas Arief ini kurator ya, yang udah cukup lama memang aktif di seni rupa, terutama di Bali, banyak mengkurasi pameran-pameran. Selain Biputu sendiri, terakhir ada mengkurasi pameran di Gajah ya Mas Gajah Galeri sih. Gajah Galeri yang juga mengangkat karya-karya dari teman-teman di Bali gitu. Selebihnya silakan Mas. Ya saya Arief Bagus Prasetyo, kurator seni rupa ya kalau di kalangan seni rupa, walaupun di kalangan lain status saya juga lain juga. Oh gitu. Apa itu Mas? Serabutan sebenarnya. Serabutan gitu. Kalau di seni rupa saya pertama kali mengkurasi di Bali ya sebenarnya tahun 2000. Oke, ya. Itu kurasi pertama saya, jadi sekarang udah ya 25 tahun lah ya, jadi aktif sebagai kurator. Udah lulus kuliah itu S1. S2 bisa. Ya. Kalau dengan Putu ya, kerja dengan Putu ini kebetulan Putu ini menaruh kepercayaan besar kepada saya. Jadi berat. Pameran-pameran dia sejak tahun berapa 2021 mungkin ya, yang sebelum masuk ke tema Jatiluwe itu beberapa pameran itu juga saya
yang mengantarkan gitu dalam bentuk kurasi. Dan dari sana yang kesan pertama saya terhadap Putu maupun karyanya ini orangnya dulu ya. Putu ini kan romantis sebenarnya. Wih, kelihatan Mas dari potongannya. Romantis. Nah, artinya dia ini apa yang menginspirasi di dalam karya-karyanya dia ini lebih banyak karena cinta dulu gitu, karena cinta. Dan itu kebetulan dia banyak mengekspresikan kecintaan dia terhadap lanskap Bali sebenarnya. Alam Bali, bukan hanya lanskap tapi lebih tepatnya alam Bali. Jadi karya-karya dia banyak terinspirasi oleh alam sejak awal, alam secara umum. Dan ini sesuatu yang menarik juga, Bung. Karena dia ini kan tidak hidup di tengah alam. Dia ini tinggalnya orang urban nih di tengah kota Denpasar yang padat pikuk itu. Udah beraspal. Iya, jadi ini menarik. Mungkin nanti bisa digali juga. Gimana? Kenapa? Bisa alam. Nah itu dia terus-menerus mengeksplorasi alam dan memang dari sekian pameran yang dijalankan sebelum masuk ke tema Jatiluwe itu memang lebih secara umum gitu. Alam secara umum maupun kalaupun spesifik ya spesifik Bali dan itu pun tidak terlalu spesifik juga. Gitu. Karena kan alam Bali juga bisa ditemukan di banyak tempat. Itu yang membuat tema ketika dia masuk ke subjek Jatiluwe itu jadi menarik. Karena ini dia kayak mengkerucut gitu loh, Bung. Jadi kecintaan dia terhadap alam itu menemukan apa istilahnya suatu titik gitu ya. Itu dia masuk ke Jatiluwe. Wah, ini menarik tuh. Kemudian itu tadi kebetulan lagi dan dia percaya lagi tuh sama saya. Oh ya, ayo. Angkatlah tuh kami survei, kemudian ketemu petani di Jatiluwe, kemudian pengurus, Pekasih dan sebagainya. Nah, dimulailah proses itu dan ternyata walaupun saya yakin awalnya itu Putu masuk ke sana itu karena terinspirasi oleh keindahannya, beauty itu yang memang Jatiluwe kan sangat indah. Oleh karena itu mengundang bisa menarik wisatawan yang sangat besar kan karena keindahannya. Tapi ternyata setelah di sana kan menemukan sesuatu yang lain daripada beauty itu, bahwa beauty itu keindahan itu tidak sederhana yang kita bayangkan selama ini, apa yang ada di kepala para wisatawan maupun mungkin apa yang ada di kepala pemerintah juga. Gitu kan. Bahwa ternyata itu banyak problem. Dan tadi sudah sebagian disampaikan tadi mengenai bagaimana keindahan itu terkait dengan masalah ekonomi yang masyarakat menjadi merasa terpinggirkan, merasa kurang mendapat manfaat dari kue pariwisata itu. Dan itu sesuatu yang digali, yang menginspirasi karya-karya Putu sehingga akhirnya penyampaian atau ekspresi keindahan dalam lukisan itu menjadi lebih saya bilang lebih kompleks. Kompleks karena ada muatan-muatan kritis. Walaupun Putu tadi bilang dia tidak bermaksud mengkritik gitu, tapi itu tidak bisa dihindari karena dia masuk dalam kesana dan di sana banyak persoalan. Dan aspek kritis itu dari pameran ke pameran beberapa kali yang mengambil subjek Jatiluwe itu muncul di sana. Tidak langsung muncul, tapi secara bertahap muncul. Tadi awalnya tadi disampaikan air ya, tema air, kemudian hubungannya dengan ritual air. Itu ada satu pameran yang fokus ke ritual Jatiluwe. Kemudian dia di tahap selanjutnya masuk lanskapnya tiba-tiba menjadi agak lebih kelihatan. Kemudian di pameran berikutnya masuk lagi persoalan bahwa lanskap itu menjadi tidak lanskap begitu saja, tetapi ada sesuatu yang lain yang ingin disampaikan di balik lanskap itu. Itu misalnya seperti ini nih, lukisan ini termasuk dari periode Putu yang belakangan setelah dia setelah dia bergaul, terlibat dengan situasi di tempat dan muncul pikiran-pikiran kritis, maka muncul karya-karya yang seperti ini di pemandangan yang bisa kita tafsirkan sebagai representasi sawah, tapi juga
seperti sesuatu yang mengurung ya. Oke. Bahkan kolaborasi ya dengan Pak Samargantang. Penyair. Oke. Putu Bawa Samargantang waktu itu di Jogja. Kedai Itu menarik sekali karena Pak Putu Samargantang sama Putunya. Samargantang benar-benar. Itu juga kritis dia terhadap fenomena bagaimana sawah terutama di Bali yang semakin berkurang gitu, dan itu nyambung. Ini tulisannya Pak Samargantang sendiri ya, langsung di on the spot dan menjadi bagian dari karya dan menyampaikan salah satu puisinya tentang kritis bagaimana sawah di Bali dijual investor. Mungkin yang kita kenal dengan Pak Samargantang teriakan Lea makan sawah. Lea makan sawah. Kita istirahat bentar. Perlu kopi lagi atau belum gula? Tambah gula. Teman-teman bisa juga subscribe dulu atau nge-like juga. Nge-follow juga, baik itu YouTube dan juga sosmed Sika lainnya yang ada di IG. Plus kalau mau ada kritik tentang saya, tentang pembicaraan-pembicaraan yang kita udah pernah lakukan, silahkan ya. Itu sangat-sangat kita inginkan bahkan ya, agar diskusinya lebih jauh lagi gitu ya. Ya kita balik lagi nanti di sesi berikutnya. Terima kasih. Nah, ini menarik ya. Maksudnya ya pasti dalam pengkaryaan selalu ada pendekatan pribadi atau subjektif si seniman ya. Entah apapun itu. Tapi selama saya di Bali ya itu tadi ya, ketika ngobrol sama teman-teman, umumnya ada kaitan dengan tradisi di Bali ini. Dan saya lihat mungkin ini yang membedakan secara global ya, pendekatan seni di timur dengan di barat ya, yang dimana mungkin dengan muncul art for art yang waktu itu kalau nggak salah pas revolusi Prancis ya, mulai muncul hingga sampai sekarang yang ngelihat suatu karya itu dilepaskan kaitannya dengan keagamaan, gitu kan, dengan tradisi itu sendiri yang menjadi nilai norma sosial. Tapi di Indonesia dan utamanya di Bali masih terus diturunkan dan dipegang dan bahkan dicurahkan pada pengkaryaan. Gitu ya. Nah buat orang umum atau apa ya,
pemerhati seni ya, yang mungkin kurang paham bagaimana sih Mas Arief untuk membaca atau mendekati karya Beli Putu ini gitu ya. Tadi kan dibilang ada suatu pendekatan warna itu sendiri dan utamanya dilukiskan ya gitu ya. Nah ketika mereka yang lebih sering dan mungkin titik tolaknya dengan pendekatan teori seni di barat, apakah ada pembacaan yang ini harusnya begini nih gitu ketika melihat karya Beli Putu ini? Saya ingin mengomentari sedikit ya persoalan silakan. Tradisi tadi itu menarik itu, Bung. Jadi memang betul bahwa kalau orang, terutama orang luar Bali itu melihat cenderungan seni rupa di Bali itu kan selalu di kepalanya itu otomatis muncul persoalan tradisi itu. Kadang-kadang dicari-cari, loh ini Balimu di mana ini? Balinya, unsur Balinya di mana? Kadang-kadang itu ditanyain. Umumnya ya. Iya, itu ditanyain gitu. Padahal tidak semua pelukis ingin menyampaikan kebaliannya. Oke, itu kan. Tapi penikmat atau pemirsa itu seringkali tanya loh itu. Dan ini sampai sekarang. Iya. Balinya di mana nih karyamu nih? Nah, gitu. Baru namanya pelukisnya Putu, cari-cari tuh Balinya di mana. Nah, itu jadi harusnya ganti. Kayak Aji, pakai Aji aja. Bapak Aji. Jadi saya kira kalau kita ngomongin tradisi, terutama konteksnya Bali itu harus clear dulu nih. Tradisi apa yang dimaksud. Oke. Setidak-tidaknya menurut saya ada dua macam tradisi yang bisa kita jadikan patokan pembicaraan. Pertama itu tradisi apa yang dimaksud? Tradisi apakah tradisi budaya yang dimaksud? Apa budaya Bali ini memiliki tradisi kan? Betul. Nah, apa itu yang dimaksud? Itu. Yang kedua, apakah yang dimaksud itu tradisi seni rupa di Bali? Ya, betul. Itu beda dengan tradisi budaya Bali, dengan tradisi seni rupa yang berkembang di Bali itu beda. Betul. Seringkali orang kalau bicara Bali campur aduk gitu kan. Nah, kalau tradisi budaya yang seperti yang pada umumnya orang pahami tentang tradisi secara budaya secara antropologis itu, menurut saya paling-paling kalau muncul di seni rupa ya di persoalan tematik, gitu kan. Bagaimana di karya itu ada simbol misalnya kain poleng, itu tradisi budaya dan itu sudah dicoba oleh seniman Bali sejak lama. Bagaimana unsur-unsur simbol-simbol tradisi budaya Bali itu dimunculkan ke dalam karya. Kita tahu Sanggar Dewata Awal kan ada ideologi ke sana, walaupun oleh anggotanya di kemudian hari itu dilawan-lawan juga kan, dikritik juga tuh, para pendahulunya tuh dikritik juga gitu kan. Nah itu salah satu contoh. Kemudian di sisi lain ada tradisi seni rupa di Bali. Dan ini kalau kita mau urutkan kan, kalau kita anggap yang paling awal itu adalah seni rupa Kamasan. Seni lukis Kamasan. Nah, kemudian kan itu dari situ ada perkembangan. Ketika Lempat misalnya melakukan suatu pembaruan atau dalam tanda kutip kritik terhadap seni rupa Kamasan kan, kemudian gaya dia itu menjadi personal sekali ya. Menjadi personal dan akhirnya dia diteladani oleh seniman-seniman Bali yang lain. Oh, seperti itu. Tidak harus seperti lukisan Kamasan misalnya, bisa seperti itu. Bisa seperti karyanya Lempat, maka itu akan memunculkan tradisi juga. Betul. Jadi tradisi itu ketika gaya itu dilawan, gayanya Lempat itu dilawan oleh generasi berikutnya, direaksi, nanti kemudian menjadi stabil, menjadi tradisi juga. Itu. Jadi tradisi itu sesuatu yang berubah terus sebenarnya kalau di dalam kita bicara tentang tradisi, dalam pengertian tradisi seni rupa Bali. Nah kita ke Putu nih, karyanya Putu. Ini menarik menurut saya. Tadi Putu bilang, dia tidak menolak bahwa ada unsur tradisi Bali, tetapi dia juga mengakui bahwa ada unsur dari luar Bali ya, Eropa bahkan gitu kan, jauh sekali itu. Nah, ini menarik karena Putu ini adalah bagian dari seni rupa modern. Kalau kita mau jujur, tradisi seni rupa, tradisi seni rupa yang berkembang di Bali ketika sudah masuk era modern, di mana banyak pelukis atau perupa Bali itu sekolah ke Jawa, nah itu ilmunya Barat.
Betul, sudut pandangnya ya. Sudut pandangnya, ilmunya yang dipelajari itu barat. Mereka yang akhirnya melakukan pembaruan terhadap seni rupa Bali dengan menampilkan karya-karya modern itu, mereka punya basis barat misalnya. Bahkan yang di Bali sendiri memang ada yang terus menekuni apa yang disebut dengan seni lukis tradisi itu, tetapi ini juga bisa kita persoalkan sebenarnya istilah tradisi apakah tradisi itu apakah seni lukis Ubud itu bisa dibilang tradisi. Banyak yang tidak setuju juga. Karena itu kan pengaruh dari ada Eropa juga tahun 30-an ada. Sebenarnya tinggal kembali ke kata tradisi itu sih. Dia perlu waktu kan menjadi suatu tradisi, entah itu pengaruhnya dari manapun tapi tumbuh di daerah itu dan terus menerus dipakai istilahnya secara generasi ke generasi. Putu dengan karya-karyanya yang dekat dengan alam, dekat banyak melukis landscape secara ekspresif ya, dia secara kalau istilah saya Putu itu tidak melukis alam, Putu itu melukis perasaan-perasaan tentang alam. Itu kalau istilah saya begitu. Itu bisa juga kita hubungkan dengan perkembangan tradisi seni rupa yang berkembang di Bali tentang alam itu. Gitu. Misalnya seni lukis apa yang disebut seni lukis tradisi yang gaya batu pengosean atau apa yang banyak burung-burungan itu. Nah, itu alam juga. Betul. Gitu. Tetapi dalam pengamatan saya, kesadaran tentang alam sebagai satu kenyataan ekologis itu bukan sesuatu yang muncul dari dulu. Itu baru itu. Kesadaran itu terutama di lingkungan seniman teman-teman di Bali itu belum terlalu lama. Paling 90-an itu baru mulai muncul. Dengan pengosekan itu sendiri ya? Itu pengosekan sudah awal. Tapi kan para pelukis pengosekan ini tidak punya kesadaran ekologis. Tidak ada itu. Iya betul. Terhadap misalnya isu-isu ya seperti isu-isu tidak ada. Walaupun mereka dekat dengan alam, melukis tentang alam. Tapi isunya, problemnya bukan itu. Yang ada di lingkaran ini di generasi Putu terutama ya generasi 90-an itu isu itu sudah bergeser. Isu tentang alam itu menjadi sangat ekologis gitu loh. Ada bahwa alam Bali atau alam secara umum ini ada masalah, ada problem dan itu banyak muncul di dalam karya termasuk karya-karyanya Putu melalui cara kalau dia kan abstrak ini memang tantangannya lebih berat dia. Karena bagaimana memasukkan tema alam yang berpadu dengan kekritisan terhadap nasib alam itu menjadi tantangan tersendiri. Walaupun di segi dari perspektif pembacaan, ya tetap saja kalau kita mau menghubungkan dengan tradisi budaya, bisa juga kita ngomong tentang warna, kita menghubungkan dengan warisan tradisi seni rupa Bali yang lama, walaupun mungkin tidak disadari oleh Putu, bisa juga. Bagaimana karya-karya Putu ini misalnya sangat dari segi struktur sangat ramai, padat, ramai. Itu bisa kita jajarkan sebenarnya dengan kecenderungan seni lukis Bali yang sangat ramai itu. Kemudian bagaimana penanganan perspektif yang seperti flat itu kan muncul juga di beberapa di Putu, walaupun di belakangan perspektif yang lebih meruang juga dominan di karya-karya Putu. Tapi itu artinya adalah dialektika itu, walaupun tidak sepenuhnya disadari oleh Putu. Pengaruh tradisi budaya maupun pengaruh tradisi seni rupa di Bali. Gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Ya seperti karya ini mungkin kan di sini ada suatu yang benar-benar flat ya di tengah ini kan. Lalu dikungkung oleh hal yang ada kesan volume gitu ya, lewat di latarnya gitu. Dalam prosesnya kalau beli Putu gimana nih ketika berkarya kan tadi Mas Arief bilang mungkin itu suatu proses yang munculnya sadar tidak sadar gitu. Atau gimana Mas? Sorry Mas lagi beli. Jogja. Apa kurang kopi lagi nih? Gimana? Ya dari awal memang saya melukis itu abstrak ya Pak ya, Mas ya. Jadi
dari tahun biar Dek. Bukan Dedi si itu ya. Jadi ketika saya masuk ISI Jogja tahun 95 itu mungkin tahun 96 97 itu sudah ikut Sanggar Dewata. Iya, dengan juga eksplorasi abstrak. Waktu itu abstrak ekspresionis itu udah lagi kencang asik kencang banget gitu. Iya, saya mengikuti tren itu maksudnya. Iya. Dan sampai sekarang tuh saya konsisten dengan pendekatan itu ya. Kemudian saya kan di dua zaman yang cukup saya anggap itu tengah-tengah ya Pak. Jadi sisi di awal orang bagaimana berkesenian tuh mengerti dengan komposisi, kemudian deepnya seperti apa, kemudian lukisan tuh jangan tidak stuck gitu, harus bergerak gitu misalnya. Kan itu zaman-zaman dulu harus karakter lukisan seperti itu kan. Kemudian bagaimana kemudian akhirnya ada abstrak yang secara visual kelihatan flat. Nah saya tuh menggabungkan itu sebenarnya. Jadi bagaimana saya bermain di komposisi, kemudian lukisan itu harus bergerak gitu misalnya. Kemudian bagaimana deepnya harus tersusun dengan baik gitu misalnya. Jarak pandang seperti apa ya, titik di mana kita harus pakai gitu. Sehingga dari situ saya mengembangkan karya lukis mungkin udah ekspresionisme apa namanya Pak ya. Jadi tetap berpatokan seperti itu jadinya. Sehingga karya itu harus dapat karakter seperti itu sebenarnya. Tidak maksudnya ya untuk hal-hal yang abstrak mungkin tahun beberapa 2000-an itu kan benar-benar satu sisi komposisi gitu aja kan sebenarnya. Ya mungkin saya ketika muncul karakter itu tahun 2000-an itu agak dia ada abstrak yang seperti ini ya. Jadi termasuk ada beberapa kurator yang deepnya memang ya itu yang kelihatan banget gitu. Warna juga, kemudian warna itu benar-benar warna, saya paling tidak suka warna primer gitu sebenarnya. Kadang-kadang orang main abstrak tuh primer tuh benar-benar muncul ya. Dari tubuh atau apa tuh udah plak gitu. Kalau saya tuh minimal 3 atau 4 warna tuh harus nyampur dulu. Kemudian pencampurannya itu juga tidak harus blend banget. Jadi ada muncul karakter-karakter yang ada layer gitu dia. Kita tumpuk. Jadi ada beberapa warna kelihatan gitu seperti itu. Jadi itu benar-benar yang ya mungkin seiring waktu ya, experience dan sebagainya. Kemudian bahan-bahan juga. Bahan-bahan sekarang tuh benar-benar dinamis banget. Nah ini menarik ya ketika kita pakai kata abstrak gitu sendiri yang memang lahir dari ini ya perspektif atau sudut pandang seni rupa di barat ya gitu kan. Dan itu muncul dalam seni lukis ya. Cuman pemikiran ya sebelum dia menjadi suatu wujud gitu kan. Pemikiran abstrak saya rasa dalam definisi atau pengertian abstrak itu sendiri ya sudah ada kayak saya rasa ya di penjuru dunia manapun gitu ya. Misalkan mungkin ya kayak bentukan pura yang dulu yang dibilang sederhana hanya tumpukan gitu kan, tidak dia ada figur ataupun bentuk yang lebih rumit atau lebih mendetail atau lebih eksplisit mengkomunikasikan atau menyimbolkan sesuatu. Apakah itu bisa dibilang suatu pemikiran abstrak yang tapi mungkin hilang dengan zamannya, entah ya. Cuman maksud saya gini, ketika sekarang Beli Putu sendiri menggunakan pendekatan itu dalam berkarya dan mencampurkan dengan pengaruh baik dari akademis maupun lingkungan budayanya. Ini bagaimana ya ngelihatnya? Karena kan kita selalu dibilang wah Indonesia mengikuti apa yang ada udah di sana.
pasti ada gitu kan. Tapi kan pemikiran itu ada suatu yang dicampurkan gitu. Nah ini ya tadi itu ya yang buat saya pertanyaannya adalah gimana sih ngebaca abstrak itu sendiri, terutama mungkin di karya Beli Putu ya. Gimana Mas Arief nih? Ya kalau kita ngomong seni rupa modern ya sudah pasti tidak terlepaskan ya dari pengaruh konsep-konsep abstrak yang berkembang di Barat, karena memang salah satu kiblat seni rupa modern di Indonesia kan Barat sebenarnya. Barat, ya. Gitu. Dan saya cukup meyakini walaupun pada tradisi budaya di berbagai daerah itu ada artefak-artefak atau macam-macam yang bisa dari sudut pandang sekarang gitu bisa kita tafsirkan sebagai abstrak. Tetapi saya tidak yakin bahwa pada zaman dulu konsep tentang abstrakisme itu ada. Itu penting menurut saya perbedaan antara. Jadi mungkin mereka menciptakan sesuatu yang abstrak, tapi apakah mereka berpikir tentang abstrakisme? Sebagaimana kita pahami sekarang gitu kan. Belum tentu. Mungkin mereka lebih pendekatannya lebih pada aspek dekoratif misalnya, aspek hias. Yang bisa juga abstrak itu nanti. Kita baca karena ada jarak budaya yang cukup terputus dan lama jauh. Ini udah ada nih abstrak. Kita susunlah teori itu teori kita. Betul. Belum tentu itu barang yang saat itu. Nah itu jadi saya kira perlu lebih clear dulu ya kita batasannya di mana. Kalau konteksnya Beli Putu menurut saya sih ya jelas dia melakukan abstraksionisme terhadap persepsi atau representasi tentang alam dengan segala kompleksitasnya. Nah ini kita kayaknya seru nih untuk terus ya. Cuma kita break dulu. Jangan lupa ya di follow, di like, mau titip pesan buat Beli Putu atau Mas Arief juga boleh di komennya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Ya, tadi baik dari Mas Arief dan Beli Putu ya, satu ya seniman dalam berkarya ya, tidak hanya berperan sebagai pengantar atau pengolah artistik dan estetik gitu ya, tapi bagaimana kepekaan dia itu bisa menghadirkan pada karyanya suatu pemantik gitu ya buat pemirsa maupun masyarakat yang lebih luas terhadap isu-isu yang gak apa-apa sini isu-isu yang luas yang terjadi sekitar baik seniman sendiri ataupun ya sejauh
mana seniman itu apa istilahnya ingin merangkul ya. Nah Beli Putu sendiri tadi bilang, aduh saya hanya bukan untuk menawarkan solusi gitu ya, tapi ya itu tadi suatu cerminan lah buat kita merenungkan permasalahan sekarang yang ada di Jatiluwih ini gitu ya. Itu menurut saya penting ya pada karya seni gitu ya. Jadi kita tidak hanya berhenti membahas suatu eksplorasi artistik dan estetikanya, tapi makna yang lebih dalam terhadap kehidupan keseharian kita gitu ya. Dan utamanya juga terhadap lingkungan yang kita berada gitu ya. Masalah pariwisata dan ekonomi utamanya kan di Bali ini sudah cukup lama kayaknya ya, apalagi dalam 10-20 tahun terakhir kayaknya ya. Emang di Bali pariwisata ini ya bisa dibilang udah jadi tradisi ya semenjak dulu kalau saya baca ya dari tahun 1920 gitu kan mulai pariwisata di Bali itu dibangun. Tumbuh dari tahun dulu. Hingga sekarang ya udah 2025 1 abad plus 5 tahun gitu. Jadi udah hampir 3-4 generasi dia menjadi baik itu sebagai buat mata pencaharian maupun menjadi citra Bali itu sendiri ya. Bagaimana kita melihat atau mendengar kata Bali konteksnya pariwisata gitu. Ya mungkin inilah yang buat kita renungkan ya. Selain pariwisata kira-kira apalagi yang bisa dilakukan di Bali gitu ya. Untuk mendukung tadi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat Bali itu sendiri. Kalau boleh nih, saya sih dulu ya saya pernah di industri pariwisata ya. Dan ya ini juga saya suka dengar dari teman-teman kerja saya gitu kan, bagaimana permasalahan di kampung mereka atau di lingkup mereka tinggal ya gitu. Saya rasa sih dulu saya pernah tinggal di Depok kan. Depok setahu saya itu dia besar karena kampus. Di sana ada UI dengan kalau dibilang sandingannya seperti Udayana di sini gitu kan. Terus ada Gunadarma, ada Pancasila. Dari 3 kampus itu ya dia berkembang gitu kan. Apalagi dulu kita ngomong kos-kosan, warteg, warnet, fotokopi, plus PS. Nah itu langsung kan maksudnya dampak ekonominya ke masyarakat di bawah gitu kan. Daripada mungkin wisata ya pariwisata, hotel yang investor utamanya yang dapat kue besarnya gitu kan. Mungkin itu yang bisa dipakai ya, karena menurut saya Bali cukup pas ya untuk ngebangun industri pendidikan, mencari suatu pemasukan atau kapital dari industri pendidikan gitu ya. Bisa menjadi ya tadi kampus, cuman mungkin harus dibikin regulasi, karena mungkin itu udah dicoba di Udayana yang di Bukit kan. Tapi masalahnya mungkin nggak ada pembatasan bahwa itu nyampur dengan pariwisata, jadi misalnya yang buka kos lebih baik buat bule aja karena bisa lebih mahal gitu kan jualnya. Nah itu harus diregulasi mungkin kan. Jadi satu wilayah nggak boleh ada hotel tapi mereka harus kos gitu kan. Buat saya itu dampaknya bisa suatu yang hilang juga di masyarakat kita ya. Yaitu kedekatan kita dengan lingkungan, dengan masyarakat yang ada gitu ya. Karena silaturahmi ya gitu ya. Kayak ini kan kita silaturahmi ya. Betul. Silaturahmi itu kayaknya hilang gitu ya lama-kelamaan ya. Kita ya silaturahminya lewat internet sekarang. Tapi silaturahmi langsung, dan kalau saya dengar ya dari teman-teman yang lebih di atas saya, bagaimana pengalaman mereka dulu merantau, ngekos gitu ya. Ketemu dengan bapak kos, ibu kos, ikut berinteraksi dengan kehidupan dan keseharian mereka, itu sampai sekarang masih bersilaturahmi gitu kan. Di luar ya tadi itu ya mungkin pendapatan langsung buat masyarakat di bawah gitu kan. Mungkin itu bisa jadi suatu pertimbangan, dan selain mungkin kampus-kampus juga bisa jadi pusat penelitian ya, karena
banyak sekali yang bisa digali di Indonesia dan mungkin tidak hanya maksudnya bukan hanya di Bali ya, tapi ya di Indonesia itu sendiri gitu. Bisa aja pusatnya di Bali, melakukan penelitian ke seujung Sabang sampai Merauke gitu kan. Karena Bali menurut saya secara sosial udah siap istilahnya interaksi bagaimana masyarakat luar dengan nilai-nilai yang mereka punya gitu kan. Dan menyambut gitu ya dengan pengalaman yang udah 100 tahun gitu. Mungkin itu ya dari saya ya. Selebihnya untuk silaturahmi silakan datang di pameran tunggalnya Beli Putu. Dari berapa lama nih Mas ya? 27 Maret sampai 19 April ya gitu ya. Di sini ada 33 karya lukis dengan di kanvas dengan 8 di kertas gitu ya. Semoga inspirasinya bisa terserap dan membuahkan berbagai pemikiran ataupun memicu suatu aksi ya. Itu yang kita harapkan dan pengalaman psikologis itulah yang saya rasa penting ya ketika kita berinteraksi dengan karya gitu kan. Terima kasih Beli Putu, Mas Arief. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe dan juga datang ke Sika. Ada Ego Shop, Langit dengan craft ya. Yang tadi saran dari Mas Arief, mungkin Beli Putu bisa mengeksplor skill atau pengetahuan yang sudah didapat dari perkuliahannya untuk diterapkan eksplorasi lebih jauh ya pada karya Beli Putu. Saya juga mendukung Beli. Siap. Tunggu Komen pameran berikutnya. Benar ya? Kita tunggu ya. Wajalan. Kita tunggu ya dari di galeri juga ya, tolong didukung. Tidak hanya berkolaborasi dalam pameran, mungkin juga di pameran ini, tapi juga mungkin ke depan ya pameran ini hasil kolaborasi Sika Galeri dengan di Galeri. Sampai jumpa di sesi berikutnya di Inside Sika. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih ya.